keadaan baik-baik saja ya. Halo, kembali lagi bersama saya Sri Dewi Astuti dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 di SMA Negeri 2 Negeri Besar. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita bahas dulu nih tentang jenis-jenis kerajinan itu sendiri. Kerajinan itu dibagi menjadi dua, yakni kerajinan dari bahan lunak dan kerajinan dari bahan keras. Kerajinan dari bahan lunak juga dibagi menjadi dua, yakni kerajinan dari bahan lunak alam dan kerajinan dari bahan lunak buatan. Begitu halnya dengan kerajinan dari bahan keras juga dibagi menjadi dua, yakni bahan keras alami dan bahan keras buatan. Pada video kali ini kita hanya bahas tentang teknik pembuatan kerajinan dari bahan lunak. Teknik tersebut disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Adapun teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan lunak diantaranya yakni membentuk, menganyam, menenun, dan mengukir. Teknik membentuk adalah teknik yang biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Teknik ini dibagi menjadi dua, yakni teknik coil dan teknik cetak. Teknik coil merupakan cara pembentukan dengan tangan langsung dan merupakan teknik pembuatan tanah liat yang bebas untuk membuat karya-karya yang diinginkan. Bentuknya tidak selalu simetris. Teknik ini sering dipakai oleh para seniman dan para pengrajin keramik. Teknik yang kedua yakni teknik cetak. Ada dua teknik cetak dalam pembentukan karya kerajinan dari bahan lunak, yaitu sekali cetak dan cetak berulang. Teknik sekali cetak ialah teknik yang menghasilkan sekali cetakan dan tidak dapat diperbanyak. Teknik cetak berulang ialah teknik yang mencetak yang dapat memproduksi karya dengan jumlah yang banyak dengan bentuk dan ukuran yang sama. Cara ini digunakan pada pabrik keramik dengan produksi massal seperti alat-alat rumah tangga, misalnya piring, cangkir, mangkuk, dan gelas. Berikutnya ada teknik menganyam. Teknik menganyam dapat digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan lunak dengan karakteristik tertentu. Bahan baku yang digunakan untuk membuat karya kerajinan dengan teknik menganyam ini biasanya berasal dari berbagai tumbuhan yang diambil seratnya, seperti rotan, bambu, daun lontar, daun pandan, serat pohon pisang, enceng gondok, dan lain-lain. Contoh dari kerajinan ini biasanya menggunakan teknik menganyam, yakni keranjang, tikar, topi, dan tas. Berikutnya adalah teknik menenun. Teknik menenun pada dasarnya hampir sama dengan teknik menganyam. Perbedaannya hanya pada alat yang digunakan. Untuk anyaman, kita cukup melakukannya dengan tangan atau manual, hampir tanpa menggunakan alat bantu. Sedangkan pada kerajinan menenun, kita menggunakan alat yang disebut lungsin atau pakan. Pada beberapa daerah di Nusantara terdapat kesamaan teknik, namun berbeda dalam ragam hiasnya. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari suatu daerah dengan daerah lain. Misalnya kain ulos dari Batak, kain tapis dari Lampung, kain tarso dari Jepara, kain songket yang dibuat di Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sumbawa. Selanjutnya adalah teknik bordir. Bordir merupakan hiasan dari benang pada kain. Istilah lain yang hampir sama dengan bordir adalah sulam. Selanjutnya yakni teknik mengukir. Teknik mengukir adalah kegiatan mengores, kemudian memahat, dan menoreh pada pola permukaan benda yang diukir. Dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis ukiran antara lain ukiran tembus atau kerawangan, ukiran rendah, ukiran tinggi atau timbul, dan ukiran utuh. Pada umumnya, teknik mengukir diterapkan pada bahan kayu, namun teknik ini juga diterapkan pada bahan lunak seperti sabun dan lilin. Demikian video kita kali